Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-57, 58 dan 59 dari suratul Kahfi, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang balasan yang pasti akan diterima oleh setiap orang yang zalim, yaitu orang yang zalim pasti akan menerima hukuman, pasti akan menerima siksaan. Semakin besar kezaliman yang dilakukan seseorang, maka semakin besar kecelakaan yang akan diterima. Dan yang paling zalim adalah yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan menyekutukan Allah, yaitu perbuatan syirik, adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka apabila melakukan kezaliman yang besar, maka pastilah hukumannya pun besar, siksaannya pun besar, yaitu bisa jadi sampai kepada kecelakaan atau kebinasaan, seperti binasanya kaum-kaum yang terdahulu tanpa sisa, habis sama sekali, tak ada satu pun yang terselamat, seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut alaihi salam. Maka Allah binasakan mereka disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan. Nah, inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, dan dari dahulu kaedah ini diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim pada masa dahulu dibinasakan, maka yang zalim pada masa sekarang pun akan dibinasakan, karena ini adalah menjadi sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang tak pernah berubah sepanjang masa. Maka kita ingin menjadikannya sebagai pelajaran dan sekaligus adalah sebagai peringatan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman, sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari setiap perbuatan yang merupakan kezaliman. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan pelajaran yang kita ikuti ini sebagai mengingatkan kita, membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Siapapun di antara kita pasti ada celah untuk melakukan kezaliman, pasti bisa jadi tergelincir, karena al-insan mahallul khata' wa nisyan.
manusia itu adalah tempatnya kesalahan, lupa. Itulah sifat manusia. Tinggal lagi ada yang bersengaja melakukan kezaliman dan ada yang lupa, tak sadar karena lalai sehingga tidak bersengaja untuk melakukan kesalahan. Maka mudah-mudahan insya-Allah apabila peringatan ini selalu kita dapatkan, maka boleh jadi ketika kita tergelincir atau umpamanya tersilap melakukan kekhilafan, ketika itu kita tersadar dan mudah-mudahan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka itulah yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan, kecelakaan. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan peringatan terhadap orang-orang yang zalim, bahwasanya setiap orang yang zalim pasti akan mendapatkan hukuman di dunia ini. Mungkin hukuman itu tidak segera datangnya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh maknanya diberikan tempoh waktu tertentu, yaitu tujuannya adalah supaya manusia yang melakukan kezaliman itu mendapat peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Tetapi kalau tidak juga nampak manusia itu akan bertaubat, artinya hati sudah tertutup dan di telinga itu ada penyumbat, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan, yaitu memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kezaliman. Nah, jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebenarnya adalah nasihat untuk diri kita sendiri. Jadi kita pakaikan terlebih dahulu untuk kita, karena siapapun kita boleh jadi karena hawa nafsu atau juga karena bisikan syaitan melakukan kezaliman, dan kita tidak ingin melakukan kezaliman sekecil apapun, karena boleh jadi kezaliman yang kecil itu kalau terus dilakukan secara berulang-ulang dan tidak menyadarinya sebagai satu kesalahan, maka boleh jadi kezaliman yang kecil itu membawa kepada kezaliman yang besar. 3 ayat yang akan kita pelajari ini kita letakkan judulnya, yaitu orang yang zalim pasti akan binasa. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahaskan tentang tafsir atau penjelasan yang lebih panjang dari ayat, terlebih dahulu kita akan membaca dan menerjemahkan ayat kata per kata, tujuannya supaya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari ayat yang kita baca, dan supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungannya apabila kita menerjemahkannya kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Allah berfirman, Waman, dan siapakah azlam yang lebih zalim, mimman dari orang-orang yang dzukira diingatkan, bi ayati ayat-ayat rabbihi Tuhannya, fa'arada
lalu dia berpaling anha daripadanya, wa nasiya dan dia lupa ma qaddamat apa yang telah dikerjakan yadahu oleh kedua tangannya. Inna sesungguhnya ja'alna kami jadikan ala qulubihim ke atas hati mereka akinnatan penutup ayyafqahuhu untuk mereka memahaminya. Kalau sudah ada penutup di hati, maka tak akan mungkin lagi bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi adhanihim dan di dalam telinga mereka waqra ada sumbatan. Jadi ada penyumbat telinga. Sumbatan, yaitu dengan tersumbat itu tidak mendengar apa-apa. Wa in dan jika tad'uhum kamu wahai Muhammad menyeru mereka atau memanggil mereka ilal huda kepada petunjuk, falayahtadu maka sekali-kali mereka itu tidak akan mendapat petunjuk, idzan dengan demikian abada selama-lamanya, karena di atas hati sudah ada penutup, kemudian di dalam telinga sudah ada sumbatan, maka tak ada lagi gunanya seruan, dakwah sudah tidak bermanfaat lagi. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan kepada ayat-ayat Tuhan mereka lalu dia berpaling daripadanya dan dia lupa apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, maknanya apa yang telah dia usahakan. Sesungguhnya kami telah menetapkan penutup di atas hati mereka untuk memahaminya, dan di dalam telinga mereka ada sumbatan. Dan jika kamu menyeru mereka kepada petunjuk, maka sekali-kali mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Ayat berikutnya, wa rabbuka dan Tuhanmu al-ghafuru maha pengampun, dzur rahmah memiliki rahmat. Lau kalaulah yu'akhidhuhum Allah menetapkan siksaan ke atas mereka bima kasabu disebabkan karena apa yang mereka kerjakan, la ajjala sungguh Allah akan menyegerakan lahum bagi mereka al azab. Jadi Allah segerakan azab. Jadi sebelum mati Allah sudah timpakan azab, sebelum akhirat sudah ditimpakan di dunia ini. Bal akan tetapi lahum bagi mereka mau'idun waktu yang ditentukan, lai yajidu sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan min dunihi dari selainnya, dari selain Allah, mau'ila tempat berlindung, karena tempat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Tuhanmu maha pengampun lagi maha pemberi rahmat atau maha memiliki kasih sayang. Kalaulah dia Allah Subhanahu wa taala menimpakan ke atas mereka azab disebabkan karena apa-apa yang mereka kerjakan, niscaya Allah akan segerakan bagi mereka siksaan. Akan tetapi bagi mereka waktu yang ditentukan, sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pelindung dari selainnya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, watilka dan itulah al-qura kampung-kampung ahlaknahum kami binasakan mereka. Maksudnya itu kampung-kampung kami binasakan mereka. Maksudnya yang dibinasakan itu adalah penduduknya. Tetapi kampung itu pun juga dibinasakan sekali. Penduduk yang ada di kampung itu dan kampung itu. Dan itulah dia penduduk kampung yang kami binasakan mereka lama ketika zalamu mereka itu zalim. Nah, ini yang kita jadikan sebagai judul pengajian. Waja'alna dan kami jadikan limahlikihim
bagi waktu kebinasaan mereka mau'idah, waktu yang ditentukan. Jadi waktu kebinasaan itu ada waktu yang ditentukan. Kapan waktunya? Itu hanya Allah yang tahu. Kalau kaum Nabi Nuh itu berapa lama waktunya? Mulai dari Nabi Nuh berdakwah itu. 950 tahun baru dibinasakan. Karena Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Nah, berapa lama waktu yang ditetapkan untuk kebinasaan itu? Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan itu tak penting untuk kita ketahui. Yang penting bagi kita, kalau dahulu Rasul yang diutus, yang penting bagi Rasul dan Rasul adalah Rasul itu menjalankan tugas. Yaitu yang penting bagi Rasul adalah memastikan tugas dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya setiap Rasul itu menyampaikan kebenaran. Itulah yang menjadi tumpuan fokus para Nabi dan Rasul, yaitu bagaimana menyampaikan kebenaran kepada kaum. Nah, tetapi apabila kaum itu tak juga mau menerima kebenaran, maka kaum yang tidak mau menerima kebenaran, yaitu kaum yang zalim, telah ditentukan bagi mereka waktu kebinasaannya. Nah, itulah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan sunnatullah, yaitu ketetapan Allah bagi setiap orang yang zalim pasti binasa. Semakin besar kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin besar pula kebinasaan yang akan mereka terima. Ada kebinasaan itu ditenggelamkan dalam banjir besar. Ada kebinasaan itu yang dilenyapkan, ditenggelamkan di dalam laut. Ada kebinasaan itu disambar halilintar. Ada kebinasaan itu negeri dibalikkan, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, dan mereka tertimbun. Berbagai macam kebinasaan Allah tetapkan ke atas kaum-kaum yang zalim. Bukan 1-2 orang, sampai satu kampung, satu kota, satu negeri. Apabila sekarang kita pergi umpamanya ke Yordania, maka di Yordania itu kita menjumpai beberapa negeri kaum Ad, kaum Samud, kita jumpai. Di sana juga ada Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Kuburan Nabi itu ada di sana. Nah, di negeri itu. Nah, di negeri itulah kaum terdahulu itu dibinasakan oleh Allah. Negeri itu masih ada. Dan apabila dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke Syam, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Nah, disebutkan bahwasanya ada perjalanan musim panas, ada perjalanan musim dingin antara Mekah dan Syam. Maka nanti apabila sampai di Syam, di Yordania sekarang ini, akan menjumpai kampung Nabi Shu'aib, kampung kaum Ad, kampung kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah penduduknya. Kampung itu masih ada sampai sekarang, tetapi sudah tidak seramai dahulu lagi, sebagai satu kampung yang di dalamnya ada semua yang berkaitan dengan keperluan hidup. Nah, jadi apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini hendaknya kita jadikan sebagai pelajaran. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan istiqamah, tetap pendirian, sehingga apabila iman yang ada dalam hati itu, kita berharap mudah-mudahan tetap terus terjaga, terpelihara, dan berharap mudah-mudahan terus bertambah, sehingga dengan keimanan yang terus bertambah, kita menjadi lebih bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga terjauh dari melakukan kezaliman. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. InsyaAllah kita akan mulai pengajian 3 ayat ini melalui kajian tafsir, yaitu penjelasan yang lebih terperinci. Kita mulai dari ayat yang ke-57, yaitu ayat yang pertama dari yang 3.
yang kita pilih dalam pertemuan ini. Ayat yang ke-57, pangkal ayat itu berbentuk pertanyaan. Waman azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang diingatkan kepada ayat-ayat Tuhannya lalu ia berpaling daripadanya. Itulah, tak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang yang diingatkan ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Apabila diingatkan ayat-ayat Allah, umpamanya ayat Allah berkaitan dengan perintah mentauhidkan Allah, larangan menyekutukan Allah, ani'budullah, beribadahlah kepada Allah, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Malakum min ilahin ghairu, tak ada Tuhan yang berhak disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Sudah disampaikan ayat-ayat itu, sudah para nabi dan rasul telah menyampaikan ayat itu kepada kaum. Jadi kaum sudah mengetahui ayat-ayat itu, sudah. Nah, jadi kaum mengetahui tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukan Allah. Setelah mengetahui ayat tersebut, kemudian berpaling dari ayat tersebut. Yang berpaling dari ayat Allah, itulah dia orang yang zalim. Jadi siapa orang yang zalim itu? Orang yang zalim itu adalah orang yang telah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia berpaling dari ayat tersebut. Maksudnya berpaling dari petunjuk yang ada dari ayat tersebut tentang perintah mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Berpaling yaitu dengan menyekutukan Allah. Ketika disebutkan bahwasanya wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka dia mengerutkan keningnya. Enggak, saya mau Tuhan itu lebih dari satu. Tiga Tuhan, tiga Tuhan tapi satu, satu Tuhan tapi tiga. Nah, kemudian berpaling dari menuhankan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang paling zalim. Artinya tidak ada lagi yang lebih zalim dari orang yang seperti itu. Jadi bisa jadi orang itu telah berilmu kemudian dia berlaku zalim. Kapan seorang yang berilmu itu berlaku zalim? Ketika ia berpaling. Nah, jadi mungkinkah orang yang berilmu itu berpaling? Ya, mungkin. Jadi ada orang yang melakukan kezaliman disebabkan karena ketidaktahuan. Dia tak tahu, tak ada yang memberitahu, karena kebodohan. Nah, biasanya kalau karena tidak tahu kemudian diberitahu, maka biasanya karena tidak tahu dia berlaku zalim, maka setelah diberitahu dia tidak lagi berlaku zalim. Nah, tetapi ada orang, ini yang lebih buruk nih, yaitu sudah diberitahu tapi tetap juga berlaku zalim, yaitu dengan berpaling dari apa yang telah diberitahukan kepadanya. Kalau yang pertama itu orang yang tak tahu, orang yang bodoh, kemudian diajar, dia mau diajar. Tapi yang kedua itu orang yang tidak bodoh, dah tahu, kemudian tak mau diajar. Nah, itu yang disebut kurang ajar. Nah, yaitu yang tidak mau diajar, yaitu tidak mau berubah. Berarti semestinya apabila dia diberitahu, dia dengan pengetahuan yang dia miliki itu, dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya, yaitu melakukan kebaikan. Tetapi dengan berpaling, maka dia bukannya melakukan kebaikan, tetapi malah melakukan keburukan, kejahatan. Maka
Tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang yang telah diberitahu ayat-ayat Allah tentang kebenaran, kemudian dia berpaling dari kebenaran tersebut dan memilih kesesatan. Maka orang yang diberitahu kemudian dia berpaling, itulah orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang tidak diberitahu karena tak ada Rasul yang diutus, kemudian melakukan kemusyrikan, melakukan kemaksiatan, maka mereka itulah orang-orang yang sesat. Nah, kedua-duanya itu tercela. Yang sesat itu tercela, kemudian yang dimurkai oleh Allah itu lebih tercela lagi. Biasanya kalau sudah diberitahu kemudian berpaling juga, sudah diberitahu kemudian berpaling juga, kira-kira apa sebabnya berpaling juga? Kan sudah diberitahu. Iya, sombong, ya, itulah sikap sombong tuh, maka dia berpaling. Maka sebenarnya dia berpaling juga itu apa sebabnya? Sebabnya ada kepentingan yang ingin dia capai, ingin dia dapatkan. Umpamanya orang-orang yang ada di kota Mekah dahulu sudah diberitahu oleh Rasulullah tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki sekutu apapun, siapapun. Nah, jadi Allah itu Maha Esa. Sudah disampaikan itu kepada penduduk kota Mekah, kaum Quraisy. Sudah. Tapi kaum Quraisy mau beriman kepada Rasulullah? Tidak. Apa yang menyebabkan kaum Quraisy itu tidak mau beriman? Ya, kesombongan, ya. Tetapi apa sebabnya? Yang lain lagi jawabnya. Apa sebabnya mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang Rasulullah sampaikan itu? Sebabnya kalau mereka mengikuti kebenaran yang Rasulullah sampaikan, hilang kepemimpinan mereka. Tak jadi mereka pemimpin lagi. Karena mereka pasti nanti akan berada di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka mengapa mereka berpaling juga dari kebenaran? Sebabnya karena kepentingan dunia, yaitu ingin berkuasa. Nah, tak mau hilang kuasa. Karena nanti apabila menerima kebenaran, maka nanti akan berada di bawah kekuasaan Rasulullah. Nanti akan mendengar dan patuh kepada Rasulullah. Karena bila Rasulullah sudah diperakui sebagai Rasul, maka nanti akan mendengarkan dan patuh. Sami'na wa ata'na. Mereka tak mau sami'na wa ata'na. Karena kalau sami'na wa ata'na, hilang kepimpinan mereka. Orang yang memang ingin berkuasa tak mau hilang kekuasaannya. Maka kalau bisa dia pertahankan kekuasaannya itu mati-matian sampai mati. Mati-matian itu berhabis-habisan sampai mati. Akan mempertahankan kekuasaan. Karena memang semua manusia pasti cinta kepada kekuasaan dunia. Maka di dalam ayat yang menyebutkan tentang Allah yang memberikan kekuasaan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah, penguasa dari sekalian yang berkuasa, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Kemudian sambungan ayat apa? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Allah gunakan kata cabut. Semestinya Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau ambil. Karena beri itu lawannya ambil. Tetapi Allah tak gunakan kata ambil. Karena ambil biasanya biasa maknanya. Tapi kalau cabut, nah biasanya yang sudah diberi kekuasaan itu akan menahan sekuat tenaga. Maka kalau kita lihat, kalau ada barang di atas meja, barang itu di atas meja, maka kita mengambil barang. Disebut mencabut barang,
Enggak. Tetapi kalau ada tanaman yang tumbuh di tanah dan sudah mengakar dia ke bawah, kita sebut mengambil? Enggak. Kita sebut mencabut. Karena dia tertahan oleh tanah itu. Begitu juga dengan kekuasaan. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah guna kata cabut. Nah, biasanya orang yang sudah diberi kekuasaan, kalau bisa selama-lamanya sampai mati. Padahal boleh 2 periode cuma. Nah, tapi dia minta juga lagi. Nah, kalau bisa sampai tua, sampai mati, selama-lamanya. Itu adalah memang yang berlaku, kenyataannya seperti itu. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi apa yang menyebabkan mereka berpaling setelah mereka diberi peringatan? Apa sebabnya mereka berpaling juga? Kan mereka dah tahu karena sudah diberi peringatan. Karena kepentingan dunia, tidak ingin hilang kuasa. Ini kalau berkaitan dengan penduduk kota Mekah dahulu. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang paling zalim. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang diingatkan kepada ayat-ayat Tuhan mereka, lalu mereka berpaling daripadanya? Ayat ini berbentuk pertanyaan. Sebenarnya kalau bentuknya pemberitaan biasa sudah bisa difahami. Umpamanya, orang yang paling zalim itu adalah orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Tuhan mereka, lalu mereka berpaling. Itu namanya ayat biasa. Tetapi ayat ini berbentuk pertanyaan. Siapakah? Nah, bermakna dengan berbentuk pertanyaan, ini tujuannya adalah untuk menegaskan. Untuk menegaskan. Umpamanya, siapakah ini berbentuk pertanyaan. Nanti ada lagi pertanyaan, apakah, umpamanya, bagaimanakah, mengapakah, dan lain sebagainya. Umpamanya, kita memberikan jasa, memberikan bantuan kepada seseorang, umpamanya. Dahulu dia tak punya apa-apa ketika dari kampung, maka kita beri modal, kemudian dia pun mudah sekali dalam berusaha dan maju, umpamanya kaya raya sekarang. Ketika kita menyampaikan umpamanya kepada orang tersebut, dan orang itu sekarang sudah lupa jasa kita umpamanya, maka ketika kita nyebut, nah, kamu adalah orang yang lupa terhadap jasa orang lain yang membantumu. Kalau begitu itu biasa saja ayatnya. Tetapi kalau kita buat dalam bentuk, apakah kamu lupa terhadap orang yang telah berjasa kepadamu? Nah, kalau berbentuk pertanyaan seperti ini, bagaimana penyampaian itu? Lebih tegas. Nah, jadi Allah ingin menegaskan penyampaian itu dengan bentuk pertanyaan. Apakah pertanyaan itu tujuannya untuk dijawab? Enggak, karena jawabannya pasti sudah diketahui. Nah, apakah kamu lupa terhadap orang yang telah memberikan jasa kepadamu? Nah, biasanya orang yang tahu bahwasanya yang bertanya itu adalah memang orang yang berjasa, dia tak akan mungkin jawab. Dia akan tunduk saja. Memang ya betul lah. Nah, dia telah berjasa kepada. Begitu juga lah dalam penyampaian ini, yaitu ketika Allah menyebut siapakah yang lebih zalim, nah itu bukan untuk dijawab, tapi ini adalah untuk menegaskan penyampaian bahwasanya memanglah yang paling zalim itu adalah orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Tuhan mereka, lalu mereka berpaling daripadanya. Layakkah manusia itu, layakkah makhluk itu? Makhluk itu Allah yang ciptakan, makhluk itu Allah yang mencukupkan semua keperluan hidupnya. Layakkah makhluk itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Layakkah, patutkah anak itu berpaling dari kedua orang tuanya yang telah memberikan jasa yang tanpa putus, mulai dari sebelum lahir sampai lahirnya, kemudian masa kecilnya, sampai remajanya, sampai dewasanya. Layakkah seorang anak itu berpaling dari kedua orang tuanya? Terlebih lagi tidak layak
makhluk itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpaling juga, itulah dia orang yang paling zalim. Ini penggunaan kata zalim. Kata zalim ini kata yang berat sekali ya. Kalau ada orang yang menggunakan kata zalim ini, maka bermakna kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan yang berat. Orang itu zalim itu. Pemimpin yang zalim, bermakna kejahatannya itu sudah melampau itu, besar ya. Bukan sekali dua, berkali-kali menyengsarakan. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Jadi jangan difahami ya, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangan itu tangan itu saja. Tidak, maksudnya ini apa yang telah dikerjakan. Nah, penggunaan kata tangan ini sebagai mewakili. Nah, apa yang telah tanganmu lakukan, bukan maksudnya itu apa yang tangan itu buat, enggak, tetapi apa yang dikerjakan. Karena penggunaan kata tangan ini sebagai mewakili diri. Tangan ini sebagai yang mewakili diri. Umpamanya Pekanbaru ini di dalam genggaman tanganku. Jangan fahami dalam genggaman tangan ini enggak, tapi dalam kekuasaanku, yaitu mewakili diri yang berkuasa itu. Maksudnya wanasiya ma qaddamat yada, dan dia lupa terhadap apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, maknanya dia lupa terhadap dosa-dosa yang telah ia perbuat. Nah, itu kejahatan-kejahatan yang telah ia lakukan. Nah, kalau sudah lupa terhadap dosa, bermana mungkinkah seseorang itu akan bertaubat kepada Allah? Tidak, karena orang yang menyadari diri berdosa lah yang akan segera bertaubat kepada Allah. Dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah berpaling dari ayat-ayat Allah, dan yang kedua tak mau bertaubat padahal bergelimang dosa. Tahu bergelimang? Bergelimang dosa. Ada nasi putih kemudian bergelimang. Gelimang apa? Bergelimang kuah umpamanya. Nah, maka tak nampak putihnya lagi. Kalau bergelimang dosa, tadinya hatinya itu putih bersih, tetapi sudah ditutupi oleh dosa. Dosa itu bintik-bintik hitam di atas hati. Nuqtatun sauda ala qalbi. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Sesungguhnya kami menjadikan di atas hati mereka itu akinnah, maknanya al-ghutiyah, penutup. Jadi kalau hati sudah tertutup, maka kalau sudah tertutup, yang di luar bisa masuk? Enggak. Yang di dalam bisa keluar karena dia tertutup. Nah, yang di luar tak bisa masuk. Yang di luar itu petunjuk, tak bisa masuk ke dalam. Kemudian yang di dalam itu kekufuran, tak pula bisa keluar karena hati itu sudah ditutup. Sama dengan bangunan ini. Kalau sudah ditutup pintu, yang di luar nggak bisa masuk dan yang di dalam tak bisa. Kalau hati sudah tertutup, maka akan bermanfaatkah nasihat? Tak akan bermanfaat nasihat dari orang lain. Berilah peringatan. Diberi peringatan orang yang hatinya tertutup itu, atau tidak diberi peringatan, bodoh ae, kata orang Jawa, sama saja. Anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, maka sama saja. Apa sebab? Khatamallahu ala, itu bahasa di awal surah Al-Baqarah. Allah telah tutup hati mereka. Maka kata orang tua-tua, kalau sudah khatamallah, itu dah habislah tuh. Khatam itu mana? Khatamallah, khatam bermakna dah habis dah itu. Dah khatam, sudah, berarti dah habis dah tuh. Mana dah khatam, sudah, berarti tak akan terima nasihat lagi, habis sudah. Tinggal menunggu waktu saja lagi. Waktu apa?
waktu kebinasaan, waktu kehancuran. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya kami menjadikan di atas hati mereka itu penutup, karena yang akan menerima petunjuk itu adalah hati. Tapi kalau hati sudah tertutup, macam mana petunjuk akan masuk? Ayyafqahuhu, untuk memahaminya. Oh, jadi manusia itu faham dengan apa? Dengan akal atau dengan hati? Manusia itu memahami dengan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi mereka tidak memahami dengannya. Maksudnya memahami dengan hati itu memahami dengan iman yang ada di dalam hati. Ada iman dalam hati, maka hati itu akan faham. Tapi kalau tidak ada iman dalam hati itu, tak akan faham-faham. Fahamkan juga lah, tak akan faham. Nah, tapi dia bisa, kalau ditanya dia bisa jawab seperti apa yang dia pelajari dari buku-buku, tapi dia tidak memahami dengan hati. Dia mungkin memahaminya dengan mengingat di akalnya, tetapi dia tidak memahami dengan hatinya. Karena kalau memahami dengan hati, dengan iman ada dalam hati, maka dia pasti akan mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa fi adhanihim waqra, dan di dalam telinga mereka ada sumbatan. Dalam telinga ada sumbatan, bermakna telinga ini kan adalah sarana untuk mendengar, menangkap suara. Suara ditangkap oleh telinga. Kalau rupa, kalau bentuk ditangkap oleh apa? Kalau suara ditangkap oleh telinga. Kalau bentuk rupa, mata. Tapi kalau di telinga itu ada sumbatan, tak terdengar apa-apa. Maka ada yang kalau tak mau dengar, dia masukkan jari ini ke dalam telinganya. Dia tak mau dengar. Biasanya kalau mau tidur nyenyak, maka sumbat telinga itu, sehingga tak ada yang mengganggu. Nah, tutup telinga. Ada tak diberi alat ketika terbang, umpamanya di pesawat? Nah, dibagi-bagilah apa yang bisa untuk menyumbat telinga, sehingga nanti dia tertidur di dalam pesawat itu sampai 4-5 jam tak bangun-bangun. Apa sebab? Sebab tak tahu lagi tentang keadaan yang di sekitar. Dah dia pekakkan telinga, sumbatan. Tapi sebenarnya dimasukkan ini bukan sumbatan, itu sumbatan yang berupa benda yang diletakkan di telinga, enggak. Sebenarnya maksud sumbatan di sini adalah telinga itu mendengar juga, tetapi tidaklah, telinga itu kan lubang, saluran yang bisa sampai ke dalam hati sebenarnya. Mendengar peringatan, nasihat, kemudian dari telinga itu ditangkap, kemudian dibawa ke hati, tapi tersumbat, yaitu tak sampai dia ke hati. Ada dengar, ada. Kita tanya, faham? Faham, mengangguk sampai ke lutut angguknya, tapi tidak diamalkan. Nah, orang yang tidak mengamalkan itu sama dengan tak mendengar sebenarnya, karena tak sampai ke hatinya, dia tersumbat. Nah, tertangkap juga oleh telinga itu, tetapi tertahan karena tidak sampai ke hati, sumbatan. Maka orang yang ada penyumbat di telinganya itu sama dengan tidak mendengar. Maka pernah kita sampaikan ayat sebelum ini, ada yang punya hati tapi tak memahami, ada yang punya mata tapi tak melihat, dan ada yang punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai.
Kemudian diumpamakanlah mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak itu ada hatinya juga tak dalam tubuhnya itu? Ada hati binatang ternak. Ada telinga juga? Ada. Ada pula yang besar lagi telinganya, telinga gajah. Ada punya mata juga? Ada, tapi tak faham. Dia lihat juga tempat penyembelihan tu. Dia tak tahu itu tempat penyembelihan dia. Kalau tahulah dia itu tempat penyembelihan, dia lari. Mana ada yang mau mati? Tapi karena dia tak faham, dipanggil, dia datang. Padahal dia dipanggil untuk disembelih. Itulah dia sapi, kerbau, lembu, kambing. Dipanggil, dia datang. Kemudian disembelih. Dia tak faham untuk apa dia dipanggil. Kemudian juga memiliki yang sebenarnya ketika Allah beri kita hati itu digunakan, dan ketika diberi telinga kita gunakan, dan ketika diberi mata kita gunakan, maka ketika menggunakannya itu kita akan mendapat manfaat. Tetapi ada punya hati tetapi tidak mendatangkan manfaat. Ada punya telinga dan mata tapi tidak mendatangkan manfaat. Ada tapi tidak mendatangkan manfaat berarti sama dengan tidak ada. Sudah pernah kita sebut sebelum ini. Apa gunanya kendaraan? Kendaraan gunanya supaya membawa kita dari rumah kita ke masjid ini umpamanya. Itulah manfaat kendaraan. Supaya tak berhujan-hujan, tidak berpanas-panas, tak letih berjalan. Tapi dia tinggalkan kendaraannya di rumah. Dia berjalan kaki ke sini. Berhujan-hujan, berpanas-panas. Ada kendaraan? Ada. Tapi dia tak pakai, berarti sama dengan tak punya kendaraan. Karena tidak mendapatkan manfaat. Yang kita sebut ini kata manfaat. Ada hati, ada, tapi tidak memberikan manfaat. Ada telinga, ada mata, tetapi tidak memberikan manfaat. Maka sama dengan tak punya semua itu. Padahal semua itu diberikan oleh Allah untuk dimanfaatkan. Dan di antara manfaat hati, telinga, dan mata itu adalah yang bisa menghantarkan kita kepada petunjuk. Itu dia pentingnya itu. Hati menghantarkan ke petunjuk, telinga, mata menghantarkan petunjuk. Silakanlah dengar ayat-ayat Al-Quran, akan dapat petunjuk. Silakan lihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, akan dapat petunjuk. Silakanlah fahami dengan iman, dengan fitrah yang ada dalam hati, akan mendapatkan petunjuk. Maka pemberian Allah yang tiga yang berharga itu, hati, mata, telinga, itu akan memberikan manfaat. Kalau tidak, maka ada yang bermanfaat tetapi tidak mendapatkan manfaatnya. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dan jika kamu wahai Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, maka sekali-kali mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Apa sebabnya mereka tak dapat petunjuk? Kan mereka punya hati juga, mereka punya telinga juga, mereka punya mata juga. Apa jawabannya? Apa sebab mereka tak akan mendapat petunjuk selama-lamanya? Karena mereka tidak mau mengambil manfaat dari hati, mata, dan telinga yang mereka miliki itu. Manfaat dari pemberian Allah yang berharga itu adalah untuk digunakan supaya bisa mengetahui kebenaran, kemudian menerimanya dan mengikutinya. Alhamdulillah. Jadi siapa orang yang zalim itu? Tiga tadi kata kuncinya itu, yaitu hati, mata, dan telinga. Ini kalau kita bawa kepada ayat yang lain, tapi dalam ayat ini dua saja disebut, yaitu hati dan telinga saja. Nah, hati dan telinga. Sebenarnya panca indera itu ada berapa? Panca, 5.
Panca indera, indera yang 5 itu adalah membantu kita untuk mengetahui. Mata yang melihat untuk mengetahui, telinga yang mendengar untuk mengetahui, bau dengan hidung, penciuman kita itu untuk mengetahui, lidah untuk mencicipi itu untuk mengetahui rasa, kemudian kulit untuk mengetahui kelembutan. Nah, panca indera itu untuk mengetahui. Ada panca indera, ada, tapi tak sampai mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu, tetapi hanya sekedar pengetahuan, tidak menyambungkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan lihat langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan. Apakah langit itu terjunjung dengan sendirinya tanpa tiang? Tidak ada yang menjunjungkannya sebagai atap tanpa tiang. Siapa? Allah. Ketika sampai kepada Allah, bermakna dia telah mengetahui dengan baik, dengan benar, dengan hatinya yang ada iman di dalamnya, maka mendatangkan manfaat. Maka nanti akan berzikir menyebut nama Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tak ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Maka selalu dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang bermanfaat. Mata yang dia gunakan, telinga yang dia gunakan, hati yang dia miliki, maka akan mendapat petunjuk. Tapi dalam ayat ini, mereka punya mata, punya telinga, punya hati, tetapi tidak menghantarkan kepada petunjuk. Mereka inilah orang yang paling, jangan lupa pangkal ayat, mereka inilah orang yang paling zalim. Nah, kalau sudah melakukan kezaliman, apa yang akan diterima? Siksaan, pasti. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, itu pangkal ayat. Dan Tuhanmu wahai Muhammad maha pengampun lagi maha pemberi kasih sayang. Apa maksudnya ini? Ini ayat menghasung untuk apa menghasung ini? Ayat ini mendorong untuk bertaubat. Apabila telah melakukan kezaliman, bertaubatlah, memohon ampunlah kepada Allah, maka Allah maha pengampun akan memberikan ampunan. Allah yang maha penyayang akan memberikan rahmat. Maka nanti kehidupan itu akan dijalani dengan baik-baik saja, selamat. Tetapi apabila tetap juga melakukan kezaliman, tak juga mau bertaubat, bahkan mengunci mati hati tetap dalam kekufuran, maka tidaklah yang ditunggu selepas itu melainkan kebinasaan. Ayat berikutnya masih satu ayat itu sambungannya, lau yu'akhiduhum bima kasabu, kalaulah Allah menimpakan ke atas mereka siksaan disebabkan karena apa-apa yang mereka kerjakan, la'ajjala lahumul azab, niscaya Allah akan menimpakan azab yang segera untuk mereka, atau menimpakan, akan segera menimpakan azab untuk mereka. Ada orang yang melakukan kezaliman itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, tak juga menerima azab Allah. Maka kita katakan, oh berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tangguh kepada mereka, menanti dari mereka untuk bertaubat, tetapi tak kunjung bertaubat. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tak juga kunjung bertaubat. Maka apabila sudah sampai waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan waktu kebinasaannya. Ballahum mau'idun, akan tetapi atau bahkan bagi mereka itu mau'id. Mau'id itu waktu yang ditentukan untuk kebinasaan.
la yajidu min dunihi mau'ila, sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan selain Allah sebagai pelindung. Kalau waktu yang ditentukan itu sudah tiba, maka tidak ada siapa yang mampu untuk melindungi. Waktu banjir besar itu yang akan menenggelamkan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Apabila telah tiba, maka tak ada siapa yang bisa menyelamatkan. Anak Nabi Nuh itu dipanggil oleh Nabi Nuh supaya naik ke atas kapal, tetapi anak Nabi Nuh itu tak mau. Kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwasanya ada yang bisa melindunginya dari banjir besar itu, yaitu puncak gunung. Karena puncak gunung itu tinggi, tak mungkin banjir itu bisa sampai melepasi dan menenggelamkan puncak gunung. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan pergi ke puncak gunung itu wahai ayah, untuk menyelamatkanku dari banjir ini. Tapi dijawab oleh Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah, tak ada siapa yang bisa selamat dari siksaan Allah pada hari ini. Tapi si anak itu karena hati sudah tertutup, maka tidak lagi berguna nasihat ayah itu baginya. Maka dia pergi ke puncak gunung. Puncak gunung itu pun tenggelam. Maka dikatakan banjir Nabi Nuh itu menenggelamkan semua permukaan bumi. Permukaan bumi yang paling tinggi sekalipun puncak gunung tenggelam. Itulah banjir yang paling besar yang pernah ada di muka bumi. Ada tak pernah berlaku banjir besar seperti itu sekarang? Tak ada lagi daratan lagi yang tersisa, semua sudah tenggelam. Tidak. Biasanya di dataran rendah tenggelam, tapi ada juga dataran tinggi masih tersisa. Maka biasanya mengungsi yang di dataran rendah itu ke dataran tinggi. Masih ada yang menyelamatkan. Tetapi pada masa siksaan telah ditetapkan oleh Allah, dan itu adalah sebagai siksaan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada siapa yang bisa menyelamatkan, dan tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan. La yajidu min dunihi mau'ila, sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan selain dari Allah sebagai pelindung atau sebagai penolong, sebagai pemelihara. Wa tilkal qura, dan itulah dia kampung-kampung atau negeri-negeri, dan itulah dia. Itu kan kata penunjuk. Kata penunjuk dipakai itu mesti diketahui yang ditunjuk itu apa. Kalau tidak, tak ada gunanya kata penunjuk itu dipakai. Itu, saya gunakan kata itu. Itu apa? Saya menunjuk apa tuh? Menunjuk tiang. Itu baru berguna kata itu dan difahami kalau diketahui apa yang ditunjuk. Tapi kalau saya tak tunjuk apa-apa, itu apa? Maka penggunaan kata penunjuk itu mestilah diketahui apa yang ditunjuk. Watilkal qura, dan itu kampung-kampung, negeri-negeri. Bermakna kalau disebut itu negeri-negeri, bermakna negeri itu telah diketahui. Negeri-negeri yang dibinasakan, karena ayat ini menceritakan tentang negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah. Diketahuikah negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah itu sekarang? Ya, mana contohnya? Tuh yang di Yordania sana. Silakan pergi ke sana. Simpan-simpanlah duit sedikit. Kemudian pergi ke sana. Karena kalau kita pergi langsung ke tempat itu, kemudian kita menjumpai ayat yang berkaitan dengan tempat itu, maka kita akan merasa lebih cepat untuk memahami ayat. Oh, inilah dia negeri yang dahulu Allah binasakan penduduk negeri ini. Alhamdulillah Allah perkenankan kami sampai ke negeri Nabi Syu'aib alaihi salam dan mengunjungi, menziarahi makam Nabi Syu'aib alaihi salam. Kalau disebut Nabi Syu'aib, siapa itu? Ingat dua anak perempuannya. Dua anak perempuannya yang mengembala binatang ternak yang dibantu oleh tahu cerita ini rupanya. Berarti
Nabi Syuaib itu siapa? Mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di tempat Nabi Syuaib itulah dulu Nabi Musa membantu. Akhirnya Nabi Musa jadi menantu. Nah, karena Nabi Musa lari dari negeri Mesir setelah melakukan perbuatan yang tak sengaja, yaitu membantu orang yang sedang berkelahi, bergaduh, tetapi tertumbuk keras orang itu, mati. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam meninggalkan negeri Mesir. Kemana pergi? Ke Madian, tempat Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi negeri itu dibinasakan oleh Allah karena penduduk negeri itu tak mau beriman kepada Nabi Syuaib yang diutus kepada mereka. Di negeri itu juga ada Nabi Lut alaihissalam, tak jauh-jauh dari situ, di situ-situ saja Nabi. Nah, tapi juga kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah sebelum matahari terbit di pagi hari. Wa asbahu fi darihim jathimin, bergelimpangan mereka itu, tak sempat keluar dari rumah, sehingga mereka itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disambar halilintar. Nah, kalau kita pergi sekarang ke sana, di sebelah itu ada Laut Mati. Kemudian di sebelahnya itulah penduduk negeri kaum Nabi Lut dahulu. Kemudian kita akan diberhentikan oleh pembawa turis-turis ini, tour leader, suruh turun ke bawah, kemudian lihat ke puncak Gunung Batu. Di sana ada seperti ada manusia, bentuknya lah seperti manusia terbaring. Kemudian dikatakan itulah dia dahulu kaum Nabi Lut yang dikutuk menjadi batu. Nah, tapi kalau penyampaian seperti itu kita jawabannya Allahu a'lam bis-shawab, entah iya entah tidak lah. Nah, tapi yang pasti adalah ada negeri dahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penduduk negeri itu dahulu melakukan perbuatan yang menyimpang dari fitrah. Apa perbuatan menyimpang kaum Nabi Lut dahulu? Laki-laki suka laki-laki. Allahu akbar. Perempuan suka perempuan. Ada perbuatan menyimpang tu pada hari ini? Ada. Siapa orangnya? Bahkan dilegalkan. Bahkan ada gubernur di Amerika itu dengan berterus terang mengatakan bahwasanya dia menikah dengan pasangannya yang sama sejenis dengannya. Allahu akbar. Kemudian apabila dicegah, tak boleh dicegah karena itu adalah hak asasi manusia. Padahal itu adalah perbuatan yang terkutuk. Di dalam hadis Nabi, kalau menjumpai orang yang seperti itu, maka kedua-dua pelakunya itu dibunuh, tak layak hidup karena tidak menggunakan akal yang sehat. Macam mana manusia bisa melakukannya? Hewan pun tak buat seperti itu. Nampak tak ayam jantan dengan ayam jantan? Ayam jantan itu dengan ayam betina juga. Ini manusia terkutuk sekali, hilang akal warasnya. Tetapi itulah dia kenyataan pada hari ini. Itu dia kampung-kampung yang kami binasakan. Kapan? Lamma zalamu, ketika mereka itu berlaku zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan kebinasaan mereka itu pada waktu yang ditentukan. Jadi kalau sudah ada waktu yang ditentukan untuk kebinasaan penduduk negeri yang zalim, bermakna setiap yang zalim pasti binasa. Kapan waktunya? Itu Allah Ta'ala lah yang mengetahuinya. Tetapi menjadi ketetapan Allah, setiap yang zalim pasti akan binasa, cepat
atau lambat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.